Dalam prosesnya mencari jodoh itu tidak sesederhana kelihatannya, nggih. Kita selalu diberitahu bahwa takdir itu ada yang mubrom, ada yang mu'allak. Dan salah satu daripada takdir itu adalah jodoh, rizki, dan mati. Rizki bukan hanya tentang nominal, tetapi kesehatan, keberkahan, kebaikan hidup itu juga rizki. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kematian, kapan kita mati, kapan kita akan kembali kepadanya, itu juga sudah ditentukan. Begitu juga dengan jodoh. Jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kenapa sih kok kita dikasih tahu bahwa hidup itu sudah ada yang mengatur? Agar kita bisa hidup dengan tenang. Kita naik pesawat tanpa kenal pilotnya, tanpa tahu riwayat pendidikan pilotnya, tanpa paham mesin pesawatnya, tapi kita tenang. Kita percaya bahwa maskapai pasti bertanggung jawab untuk keselamatan penumpangnya. Makanya kita tenang. Begitu juga kenapa Allah kasih tahu bahwa takdir itu sudah ada yang mengatur, aku yang mengatur kehidupan kalian. Supaya teman-teman hidup itu bisa hidup dengan tenang. Lah kok misalnya sekarang nggak tenang, itu kira-kira apa penyebabnya? Bingung cari jodoh kira-kira sama siapa ya saya ini? Kok nggak ada yang datang ini? Padahal Allah sudah bilang bahwa jodoh itu sudah diatur. Tapi dalam memahami takdir, dalam memahami prinsip-prinsip beragama, kita butuh juga untuk menggunakan akal pikiran. Memang jodoh itu sudah diatur, at-thayyibatu lit-thayyibin wal khabithatu lil khabithin. Jodoh sudah diatur, tapi ketemunya itu tergantung upaya kita. Saya mau bertemu dengan Mas Rifkil saat saya sudah menjadi versi terbaik diri saya, atau saya bertemu beliau saat kita masih sama-sama belum siap sebenarnya, atau masih sama-sama cupu. Itu tergantung bagaimana komitmen kita terhadap pendidikan, bagaimana komitmen kita terhadap diri kita sendiri, dan bagaimana kita ini mampu menunaikan tanggung jawab kehidupan dengan baik. Apakah orientasi hidupnya itu hanya menikah, yang penting menikah, atau kita mencita-citakan pernikahan kita? Nah, ini di sini bedanya. Sudah diatur, saya dan Mas Rifkil ini sudah diatur dalam Lauhul Mahfudz. Nanti Imas, jodoh kamu itu adalah beliau gitu. Kamu akan menikah di usia segini. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Beda ceritanya ketika saya dan Mas Rifkil ketemunya tidak di usia yang matang, atau mungkin tidak saat kita belum selesai dengan diri kita masing-masing. Mungkin teman-teman gak lihat kita di sini, ya gak? Tapi saat kita punya komitmen untuk memperbaiki diri, karena kita paham jodoh itu tidak jauh-jauh dari kualitas diri kita, karena dalam Al-Quran sudah dikatakan at-thayyibatu lit-thayyibin, maka kita berusaha untuk saling mengimprove diri kita, yang akhirnya bisa bertemu dengan satu sama lain, bertemu jodohnya di usia ataupun di fase yang mana setidaknya 70% kita sudah selesai dengan diri kita, sehingga dalam menjalin hubungan itu menjadi hubungan yang lebih mudah dan lebih signifikan. Tapi dalam perjalanannya ya tentu saja cobaan itu bukan hanya dari faktor internal saja. Kita paham takdir sudah diatur, tapi tetangga nanya terus kapan nikah gitu. Kita paham bahwa nanti jodoh itu akan didatangkan oleh Allah dengan cara sebaik-baiknya, yang penting saya memperbaiki diri. Tapi orang tuanya resah, Dok kapan kamu itu nikah gitu, ada gak yang datang gitu, ya gak? Ya. Jadi kadang cobaan itu bukan hanya dari dalam diri, tapi dari luar diri kita. Tapi dari situlah komitmen kita diuji. Dari situlah bagaimana kita ini punya prinsip terhadap kehidupan.